بالآلاء والحكم من فضله أمة محمد على سائرهم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب العقل المقام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين ألم يعلم بأن الله يرى. ويقول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا نبي الله إن نستحيي من الله والحمد لله. قال وليس ذاك ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga mudah-mudahan mengantarkan kepada kemuliaan-kemuliaan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang hidup semasa dengan beliau. Orang-orang yang digambarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan khairun nas. Kata beliau, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi, qarni adalah orang-orang yang hidup semasa dengan aku. Summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, kemudian yang datang berikutnya, yang datang berikutnya, yang datang berikutnya. Artinya apa? Bahwa kualitas kesolehan, ketakwaan, kewaraan manusia semakin sejauh nilainya dan kualitasnya dari orang-orang yang pernah hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalangan sahabat sendiri ada kelebihan-kelebihan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena kalau ada pesan-pesan agama, mengatasnamakan agama tapi berisi caci-cacian terhadap para sahabat, itu sebuah kejahatan besar. Kalau ada tema-tema ceramah-ceramah agama tapi kemudian mencaci-caci sahabat, itu adalah sebuah kesalahan besar. Bahkan Nabi dengan bahasa beliau katakan, idza ra'aitumun nasa yasubbuna ashabi faqulu lahum la'natullahi 'ala syarrikum. Idza ra'aitumun nasa, kalau kalian menyaksikan manusia, ada orang yasubbuna ashabi, mereka pada mencaci maki sahabat-sahabatku, kata Nabi, faqulu lahum, katakanlah oleh kalian kepada mereka, la'natullahi 'ala syarrikum. Mudah-mudahan kutukan-kutukan Allah atas kejahatan kalian. Jadi mencaci sahabat itu sebuah kejahatan besar. Jadi kalau ada pesan-pesan agama yang kemudian ceramah-ceramah itu berisikan mencaci maki sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, merujuk pada hadis ini, idza ra'aitumun nasa yasubbuna ashabi, kalau kalian melihat ada
dan menyaksikan orang-orang mencaci maki sahabatku, kata Nabi, faqulu, katakan oleh kalian lahum kepada mereka itu, laknatullahi ala syarrikum, mudah-mudahan kutukan Allah atas kejahatan kalian. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah memuji semua sahabat. Kata Nabi, ashabi kan nujumi, ashabi kan nujumi, sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, bi ayyihim, dengan yang mana saja dari mereka, iqtadaitum, kalian tiru kehidupan mereka, ihtadaitum, ada substansi hidayah yang sama yang kalian dapatkan dari mereka sebagaimana kalian dapatkan dari aku, dan Nabi itu sahabat-sahabat. Balik lagi, orang-orang itu orang-orang yang mulia. Maka dalam majlis yang mulia itu Rasulullah saja masih memberikan pesan, memberikan pesan di hadapan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat. Ada pesan-pesan yang masih Rasulullah sampaikan kepada orang-orang yang soleh, dan tentunya pesan ini lebih sangat bagi kita butuhkan ketika kualitas kesolehan, kesubudan, kewaraan kita jauh tertinggal dari orang-orang yang pernah hidup di masa Rasulullah SAW. Apa pesan Nabi? Nabi katakan soal rasa malu, soal rasa malu. Yang kita masih membahasakan rasa malu itu budaya. Malu itu bukan budaya, malu itu syariat. Jadi salah besar ketika orang menyatakan mari kita tumbuhkan budaya malu. Malu itu bukan budaya, malu itu syariat. Jadi kalau orang tidak malu dia berdosa, karena al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian dari iman. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul katakan al-imanu wal haya'u qurana'u jami'an. Iman dan malu itu selalu berdampingan. Al-iman wal haya'u qurana'u jami'an. Iman dan malu itu beriringan terus, kata Nabi, seperti reok-reok. Al-iman wal haya'u qurana'u jami'an. Iman dan malu itu beriringan terus. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau satu saja diangkat, maka diangkat pula yang lainnya. Artinya apa? Kalau di situ sudah tidak ada rasa malu, di situ tidak ada iman, kata Nabi. Dan kalau sudah di situ tidak ada iman, pasti tidak ada malu, karena mereka beriringan terus. Idza rufi'a ahaduhuma, kalau diangkat salah satu, rufi'al akhar, diangkat juga yang lainnya. Jadi kalau di situ sudah tidak ada iman, pasti tidak ada malu. Dan kalau di situ sudah tidak ada malu, pasti tidak ada iman. Kenapa Nabi al-imanu qurana'u jami'an, iman dan malu itu saling beriringan terus. Makanya dalam hadis sering kita dengar al-haya'u minal iman, bahwa malu itu adalah bagian dari iman dan dia bukan budaya. Kalau budaya, berbeda bangsa akan berbeda perspektifnya soal rasa malu. Persis orang-orang di luar Islam itu memahami seperti itu. Kita bersyukur orang-orang Islam itu yang namanya aurat dimanapun auratnya. Tapi orang-orang di belahan barat dan Amerika, ataupun orang-orang kita juga masih menerjemahkan itu, ketika auratnya terlihat di tempat-tempat seperti pantai, mereka tidak malu. Tapi kalau berpakaian resmi kelihatan pakaian dalamnya, mereka malu. Apa bedanya? Mereka katakan kalau di pantai kan tempatnya, sehingga kalau berpakaian demikian ya memang tempatnya, mengkondisikan, menyesuaikan pakaian dengan tempatnya. Tidak, Islam itu tidak melihat itu. Dimanapun dia tempatnya, aurat substansinya tetap aurat yang harus dijaga. Di situ kelebihan syariat Islam, bahwa itu sesuatu yang malukan, dan kalau dilihat atau diperlihatkan harusnya ada rasa malu. Baik, dalam majelis yang sangat mulia itu Rasul menyatakan kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal hayati. Hadis ini sahih. Nabi sampaikan kepada sahabat itu, orang-orang yang punya kualitas ketakwaan yang luar biasa. Nabi katakan istahyu, tanamkan oleh kalian rasa malu. Satu. Yang kedua minallah, kepada Allah. Yang ketiga haqqal hayati, sebenar-benarnya rasa malu. Subhanallah, dalam satu kalimat ada 3 stressing point yang Rasulullah tekankan kepada para sahabat yang mulia itu. Yang pertama, istahyu,
kalian rasa malu. Yang kedua, minallah, malunya kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada manusia. Banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh malaikat yang ada pada diri kita, apalagi manusia. Makanya Rasul katakan minallah, malunya kepada Allah. Malunya kepada Allah, sehingga apa yang ada di dalam hati kita sekalipun, kita tidak pernah terbetik untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Yang ketiga, haqqal haya'i, sebenar-benarnya rasa malu. Jadi ada tiga, istahyu, tanamkan rasa malu. Yang kedua, minallah, kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada manusia. Yang ketiga, soal kualitas malu, katanya haqqal haya'i, sebenar-benarnya rasa malu. Orang-orang saleh itu menyikapi ajakan Rasul. Qalu, mereka berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna nastahyi minallah walhamdulillah. Kami ada rasa malu kepada Allah ya Rasulullah, walhamdulillah, dan kami bersyukur rasa malu itu ada pada diri kami. Sahabat itu menyikapi ajakan Nabi supaya menanamkan rasa malu. Mereka katakan, inna nastahyi minallah walhamdulillah. Kami ada rasa malu kepada Allah ya Rasulullah, dan kami bersyukur ada rasa malu. Ternyata apa yang dikehendaki oleh Rasulullah tentang rasa malu disalahpahami oleh para sahabat. Jadi pemahaman sahabat soal rasa malu itu diluruskan oleh Nabi dengan ungkapan walaysa dzaka. Nabi sampaikan walaysa dzaka, bukan demikian itu sesederhana rasa malu yang kalian sampaikan. Apa yang dimasukkan oleh Rasul rasa malu yang sebenarnya, walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya'i, akan tetapi menanamkan rasa malu kepada Allah sebenar-benarnya rasa malu, kata Nabi. Falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a. Falyahfadhir ra'sa, maka hendaklah seseorang memelihara, menjaga kepalanya, wa ma wa'a, dan apa yang tersimpan di dalam batok kepalanya. Menjaga kepala dan apa yang tersimpan di dalam batok kepala, satu. Yang kedua, wal batna wa ma hawa. Hendaklah seseorang memelihara perutnya dan apa yang mengisi perutnya. Yang ketiga adalah wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah seseorang itu mengingat-ingat kematian dan kebinasaan dirinya. Yang keempat, kata Nabi, wa man aradal akhirata, siapa orang yang menghendaki kebahagiaan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, hendaklah ia meninggalkan gemerlapnya, kemilaunya kehidupan dunia. Wa man fa'ala dzalika, siapa orang yang sudah melakukan yang empat itu, dari faqad istahya minallahi haqqan haya, sesungguhnya dia telah menanamkan rasa malu kepada Allah sebenar-benarnya rasa malu. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu saja pada pagi hari ini yang saya akan angkat. Ada jargon politik, saya tidak sebut tokoh politiknya dan tidak saya sebut partai. Ketika pernah kampanye di televisi dengan bahasa bahwa hidup ini adalah perbuatan, saya katakan bahwa dalam filosofi pemahaman beragama yang benar, bahwa hidup itu bukan perbuatan, hidup itu pertanggungjawaban. Hidup itu bukan hanya sekedar berbuat, tapi hidup itu pertanggungjawaban. Ini persis dalam ayat tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dalam hadis Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu masing-masing pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan. Kapasitas pribadi juga pemimpin, memimpin diri sendiri. Jadi ketika dikatakan bahwa hidup itu perbuatan, Islam itu tidak sebatas itu. Hidup itu pertanggungjawaban. Orang kalau filosofi hidupnya pertanggungjawaban, pasti apa yang dia perbuat dia akan perhitungkan betul sehingga bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang berbuat tapi tidak bertanggung jawab, bahkan cuci tangan.
Kalau sekedar filosofi hidup itu perbuatan, berapa banyak orang yang berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Tapi ketika filosofinya sesuai dengan ayat Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pasti engkau bakal ditanya tentang nikmat itu, bakal ditanya. Pasti. Tentunya kita tidak akan pernah berbuat sesuatu perbuatan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hidup itu filosofinya pertanggungjawaban, kita akan menghitung betul bahwa apa yang kita lakukan kita bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah, soal ilmu, soal umur, soal harta, segala macam. Kita tidak pernah akan kita hasilkan apa yang haram, karena kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Makanya doa kita cakap si Allah marzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Barangkali doa ini tidak dibaca lagi. Barangkali doa ini tidak dibaca lagi. Begitu hebat Islam mengajarkan bukan hanya luas, wasi'an, tapi yang halalan. Tidak hanya halalan, tapi yang thayyiban. Dan ada destinasi yang ingin dituju oleh Islam, mubarakan. Maka setiap kali ada ayat, ada doa berujung kepada mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasinya memang keberkahan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Maka Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Keberkahan perkawinan, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama' bainakuma fi khairin wa 'afiyah. Rasulullah setiap pagi ketika beliau hidup mendoakan kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah saya punya umat pada waktu pagi-paginya. Rasulullah keberkahan bagi kita semua. Barangkali campilan orang sekarang tidak lagi berdoa Allah marzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Wajar kalau KPK itu penuh bacaan doanya tidak Allah marzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Jadi hidup itu bukan hanya perbuatan, tapi pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita lakukan betul-betul kita cermati, kita bisa bertanggung. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita, rasa malu kalian yang harus kalian tanamkan kepada Allah itu pertama, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Hendaklah seseorang itu memelihara kepalanya. Dia jaga kepala. Maksudnya apa? Bahwa di sini saja ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada telinga, ada mata, ada mulut. Persis dalam ayat Allah ingatkan kepada kita, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah berfirman, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, telinga, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan kata hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga, mata, kata hati, nanti bakal ditanya Allah. Maka ketika Nabi katakan falyahfazir ra'sa, menanamkan rasa malu kepada, jaga kepalamu, kata Nabi, jaga kepalamu dari rasa malu kepada Allah. Ada telinga, ada mata, ada mulut. Jaga rasa malu. Artinya apa? Kita tidak pernah akan menggunakan seluruh anggota yang ada di kepala ini yang malu kalau kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi malaikat itu tidak tahu, manusia apalagi. Tapi ayat Al-Quran menyatakan alam ya'lam bi anna Allah yaran. Alam ya'lam bi anna Allah yaran. Tidakkah orang itu mengetahui sesungguhnya Allah ada melihat? Bahkan penglihatan Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Jadi jaga kepala dari rasa malu. Dan yang lebih penting lagi wa ma wa'a, dan apa yang tersimpan di dalam batok kepala.
Maksiat itu dalam bahasa agama, bahasa orang soleh itu diberikan definisi maksiat itu mukhalafatul amri qasdan. Yang namanya maksiat itu mukhalafatul amri qasdan, menyalahi perintah Allah dengan sengaja. Itu maksiat ini. Mencuri karena memang niat mencuri, korupsi karena memang niat korupsi, berzina karena memang niat berzina, berjudi, itu mukhalafatul amri qasdan, menyalahi perintah agama. Maksiat itu sudah terjadi, artinya barang jadi. Tapi terjadinya itu tidak ujuk-ujuk terjadi, bahwa kemaksiatan itu ada prosesnya dalam tinjauan tasawuf itu. Mana proses awal sehingga terjadi kemaksiatan? Orang-orang yang sekarang orang-orang saleh mengatakan awal ma yaqa'u fil qalbi al-ghaflatu. Terjadinya kemaksiatan itu diawali, kata orang-orang saleh, awal ma yaqa'u fil qalbi al-ghaflatu, yang pertama kali terjadi di dalam diri manusia sehingga terjadi kemaksiatan, al-ghaflatu, lalai hati. Persis Al-Quran, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah, ketika Allah firmankan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan yang tenang hati mereka karena mengingat Allah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah akan mendatangkan ketenangan. Ghaflah itu lalai, hati itu kosong dari mengingat Allah. Maka minimal kita tanamkan di dalam hati kita rasa syukur kita kepada alhamdulillahirabbil alamin. Keserakahan yang ada, yang terjadi at-takasur, kenapa? Tidak mensyukuri. Padahal kalau kita syukuri apa yang ada, subhanallah, alhamdulillah. Kalau Allah masih berikan kepada kita yang halal, kenapa kita cari yang haram? Saya pernah sampaikan ini baik di Mabes Angkatan Darat ataupun di Polda Metro Jaya, ceramah saya sama. Kalau Allah masih berikan kepada kita yang halal, taruhlah gaji kita yang halal, kenapa kita cari yang haram? Sementara orang masih mana yang mencari yang halal. Sementara masih banyak orang yang mau mencari yang halal. Kita sudah diberikan oleh Allah yang halal, sementara yang halal ini masih dicari oleh orang banyak. Kita diberikan oleh Allah, kenapa kita cari yang haram? Maka kemaksiatan yang terjadi itu awalnya adalah ghaflah, lalai, kosong hati mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, atau minimal menanamkan syukur kepada Allah. Tidak boleh kosong. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau hati itu ghaflah, lalai, proses yang kedua kata ulama, summal khatiratu. Karena ini hati kosong, ada yang ingin menempati ruang yang kosong itu. Khatirah itu bisikan. Bisikan ini proses yang kedua. Kenapa ada khatirah, ada bisikan? Ada berani yang membisiki, ada berani yang ingin masuk. Karena itu hati kosong, lalai. Kalau dia sudah diisi mengingat Allah, itu gak ada khatirah, gak ada bisikan jahat. Siapa yang membisiki? Surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wal nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas. Karena itu ghaflah, kosong, masuklah khatirah, bisikan. Siapa yang membisiki? Pasti yang berlawanan dengan hal yang positif. Sebab kalau diisi dengan pikir ingat Allah, positif, itu energi positif. Karena dia kosong, berarti akan masuk energi negatif. Itu khatirah. Siapa yang bisiki? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan manusia itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yu'i ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi jangan selalu menyalahkan jin, jangan selalu menyalahkan setan. Bisa jadi manusia itu lebih awal langkahnya daripada setan. Satu sisi disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin duluan disebut baru manusia, tapi pada ayat yang lain bisa jadi kejahatan manusia itu lebih jahat daripada kejahatan iblis. Terbukti Fir'aun
Fir'aun itu lebih jahat daripada iblis. Apa isyarat yang bisa saya katakan bahwa Fir'aun itu lebih jahat dari iblis? Iblis itu masih mengakui eksistensi Tuhan. Iblis itu masih mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Dia panggil, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah itu masih dipanggil qala rabbi. Dia berkata, Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda siksaku sampai nanti hari pembangkitan. Aku jangan disiksa. Qala innaka minal munzirin. Dikabulkan permohonannya Allah. Tapi Fir'aun bukan saja tidak mengakui eksistensi Tuhan, tapi dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi dalam sejarah ada manusia lebih iblis dari iblis, ada manusia lebih setan daripada setan. Maka pada ayat yang kedua saya katakan tadi, Allah firmankan disebut dulu manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn. Dijadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuhnya, syayatin, setan-setan manusia dan setan-setan. Khatirah, bisikan. Ada yang menginputnya ini dari manusia yang jahat dan setan, berarti nggak positif, khatirah. Dikasih masukan, melanggar perintah-perintah agama. Nah kalau sudah khatirah, ada inputnya, itu nanti lain summal fikratu, masuk ke fikrah, diolah di situ. Jadi money laundry itu kan kerja otak, bukan cuma mengatasnamakan atas nama orang. Itu money laundry kerja otak juga. Masukan itu semua dioleh fikrah, oleh otak. Apa relevansinya dengan hadis Nabi yang saya sampaikan tadi? Kata Nabi, jaga kepalamu dan apa yang tersimpan di dalam batok kepalamu. Kemaksiatan itu jangankan sudah terjadi, kemaksiatan jangankan sudah terjadi, baru terpikir di otak saja untuk berbuat maksiat, kata Nabi, tanamkan rasa malumu kepada Allah, dan itu Allah alam ya'lam bi anna Allah ya, Allah melihatmu. Jadi kemaksiatan jangankan sudah terjadi, baru pada proses fikrah diolah di otak, yang inputnya dari khatirah, bisikan dari jin dan manusia yang jahat itu kemudian diolah oleh fikrah, kerja otak untuk berbuat maksiat, jangankan sudah terjadi, baru diproses di otak saja bagaimana strateginya. Istahyu minallah. Sudah fikrah, strateginya sudah bulat, didorong. Summal azmah, azmatun, tekad. Kalau sudah di sini bulat, tinggal modal tekad, azmah. Nah pada periode azmah ini setan ini, dia mengerahkan seluruh tenaganya, sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, kamasalis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Ketika pada fase azmah, tekad, dia semakin mengerahkan tenaga. Ini kesempatan terakhir bagi syaitan. Azmah dia dorong manusia, makanya semakin didorong semakin bersemangat. Kalau sudah azmah, tekad, pantang mundur. Kenapa didorong oleh kamasalis syaitan idh qala lil insani kfur? Seperti perumpamaan setan ketika dia berkata kepada manusia, kufur, sudah kau berbuat maksiat, kufurlah kau, kufurlah kau. Falamma kafara, ketika manusia itu sudah kufur, Adam menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena didorong oleh setan. Quran fa azallahum asyaitan. Hanya orang ketika sudah mau berbuat maksiat itu semakin urusan belakangan, penjara, akhirat. Falamma kafara, kalau manusia sudah maksiat, dia bilang, "Qala inni bari'un minka." Jangan sebut-sebut nama nanti di hadapan pengadilan Tuhan. Ini akhafullah rabbal alamin, saya juga takut kepada Allah penguasa alam semesta. Dia sendiri takut, tapi dia tidak mau disiksa di neraka sendirian. Dan sudah walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima
Summal maksiat, kemudian terjadilah kemaksiatan. Tekad. Jadi prosesnya bahwa kemaksiatan dosa itu tidak ujung-ujung terjadi, jadi awali oleh ghaflah, lalai. Ghaflah, summal khatirah, masuklah bisikan. Bisikan khatirah itu diolah oleh fikrah. Fikrah itu kemudian didorong oleh setan, azmah, tekad untuk berbuat maksiat. Baru sesudah maksiat tekad berbuat, baru summal maksiat itu maksiat. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan malu kepada manusia, bukan malu kepada malaikat, tapi bahasa kita dari dulu sudah salah ketika menyebutkan jangan kau lakukan malu banyak orang. Jangan malu banyak orang, malu banyak orang. Logikanya kalau sedikit orang tidak malu, apalagi tidak ada orang. Orang berada malam ya'lam ya Allah ya. Ada orang, tidak ada orang, sedikit orang, banyak orang. Al-haya'u minal iman. Kehidupan kalau kita tidak cermati, Pak, kita sudah jauh dari iman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana orang mencuri tidak malu, masuk TV dia, sumringah. Polis sudah biasa, baju oranye sudah biasa, hampir malu. Kita jangankan sampai miliaran, 1 rupiah ada hak orang di tangan kita, naudzubillah min dzalik, memberatkan kita di akhirat. Sekarang itu mencuri tidak malu, mengambil hak orang tidak malu, merampas hak rakyat tidak malu. Ini kehidupan yang Rasulullah pernah sampaikan di hadapan para sahabat, orang-orang. Tapi semakin kesini semakin jauh kita dari rasa malu. Bahkan orang berlomba. Kalau imam kita tadi fastabiqul khairat, dia baca. Kalau imam kita tadi membacakan ayat fastabiqul khairat, tapi kenyataan kita sekarang fastabiqus sayyiat, banyak-banyakan mencuri dan merampas uang negara. Namun bila dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.